warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Hukum Pidana Korupsi di Fakultas Hukum. Kali ini kita membicarakan tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia atau sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi dari segi pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya. Saudara-saudara, video kali ini adalah kelanjutan dari mata kuliah Hukum Pidana Korupsi sebelumnya. Dalam video-video saya video-video pembelajaran sebelumnya. Baik, saudara-saudara, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sejarah bagaimana di Indonesia itu diatur tentang masalah pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dari sejarahnya memang pemberantasan tindak pidana korupsi itu membutuhkan penanganan yang ekstra keras ya, karena sifat hukum pidana korupsi yang sudah menjadi kesepakatan bagi kita bersama bahwa hukum pidana korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, politik hukumnya harus politik hukum yang luar biasa pula, dengan instrumen hukum yang luar biasa pula, saudara-saudara. Jadi extraordinary crime, extraordinary measure, dan extraordinary instrument. Bahwa politik pemberantasan korupsi itu sendiri, saudara-saudara, tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir ya, yang di Indonesia sendiri tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah. Ini bisa kita lihat di setiap program pemerintah, di setiap periode pemerintahan presiden manapun di Indonesia, itu selalu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari program atau sebagai penabuh genderang perang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian sebenarnya keberadaan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, saudara, itu hanya merupakan sebagian dari usaha dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kita masuk kepada bagian A, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia. Bahwa setiap periode pemerintahan di Indonesia selalu presiden atau calon presidennya itu mengutarakan tentang upayanya dalam atau semangatnya dalam pemberantasan, menabuh genderang perang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di antaranya dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dari masa ke masa ya, dari setiap pemerintah Indonesia sejak Indonesia baik sebelum dan menjelang Indonesia merdeka sampai dengan setelah diumumkannya kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Bahwa tindak pidana korupsi, saudara, bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, sebenarnya korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Ini nanti bisa kita lihat dalam peraturan perundang-undangan pun, itu istilah korupsi baru muncul ketika Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960. Nah, baik itu setelah Indonesia merdeka, saudara. Agenda korupsi termasuk agenda yang penting ya, karena korupsi terbukti telah mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, saudara-saudara, sebelum Indonesia merdeka, kita melihat bahwa adanya
VOC ya, yang dalam ini memiliki visi perdagangan, tapi sebenarnya juga memiliki visi penjajahan ya di Indonesia, itu hancur juga karena persoalan korupsi. Sehingga budaya korupsinya VOC itu mungkin kemudian menular kepada bangsa Indonesia. Di zaman sebelum Indonesia merdeka itu ada zaman Belanda dan zaman Jepang. Sebelum kita masuk kepada undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia setelah kemerdekaan, kita kaji terlebih dahulu di dua masa tadi, di masa Belanda dan masa Jepang. Di masa Belanda, saudara-saudara, itu tentu kita mengenal istilahnya bahwa segala ketentuan hukum pidana diatur di masa itu di dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië atau WVS 1918, 1 Januari 1918, yang dalam ini sudah mengatur tentang penyalahgunaan jabatan ya bagi seorang pegawai ya, suap menyuap dan sebagainya sudah ada diatur, tapi belum diatur secara spesifik. Begitu juga di zaman penjajahan Jepang berdasarkan Osamu Senrei nomor 2 tahun 1942 itu kan tetap memperlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië itu sebagai ketentuan hukum pidana, sehingga yang diatur itu tetap merupakan apa yang menjadi ketentuan dalam WVS Wetboek van Strafrecht. Kemudian terkait hukum pidana korupsi, kita bisa melihat setelah Indonesia merdeka 17 Agustus itu diberlakukan pasal 2 Romawi Undang-Undang Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap badan, lembaga, peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelum Indonesia merdeka maka tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kita bisa memahami bahwa setelah Indonesia merdeka itu saudara hanya tetap berlaku ketentuan WVS 1918 yang menjadi ketentuan umum ya, yang menjadi ketentuan umum dalam penanggulangan tindak pidana di Indonesia. Itu termasuk juga tindak pidana korupsi di dalamnya. Nah, jadi pengaturan pertama itu diatur di dalam KUHP tentunya. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT P Perpu peraturan perundang-undangan 013/1950. Yang ketiga itu lalu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian di dalam juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 yang keempat itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Kita pindahkan dulu saudara. Kita lanjutkan. Kemudian yang undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itulah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini undang-undang pertama dalam undang-undang hukum pidana korupsi yang memasukkan kata pemberantasan sebelum kata-kata tindak pidana korupsi. Dan ini juga merupakan undang-undang pertama yang menjadikan korupsi sebagai atau yang masukkannya dalam konteks tindak pidana. Yang kelima itu hukum pidana korupsi juga diatur atau peraturan perundang-undangan yang mengatur itulah TAP MPR nomor 11 MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai aturan administrasi ya, sarana administrasi dalam pemberantasan atau pencegahan dari tindak pidana korupsi.
Kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang 3199 itu menghapuskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang dalam hal ini banyak kontroversinya, yang yang kita kenal dengan undang-undang yang melemahkan KPK itu sekarang dalam tahapan uji material di Mahkamah Konstitusi. Kemudian 10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, UNCAC ya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-12 itu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya masih banyak peraturan-peraturan terkait pidana korupsi yang lain yang bisa nanti kita bahas dalam video kali ini dan video lanjutannya nanti terkait delik dalam undang-undang hukum pidana korupsi. Untuk peraturan yang pertama, saudara, perlu kita bahas karena sebelum lahirnya undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus, sebenarnya korupsi sudah diatur dalam delik korupsi di dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan pasal 131 IS ya. Dan diundangkan dalam Stablat nomor 1915-752 berdasarkan Stablat berdasarkan kerajaan Belanda 15 Oktober 1915 sebagai hasil saduran dari Wetboek van Strafrecht Netherlands 1881. Sebenarnya saudara, Belanda sendiri sudah mengubah Wetboek van Strafrecht for Netherlands ini 1891 ya, dengan the new WVS-nya. Namun yang diberlakukan diberlakukan di Indonesia itu tetap WVS Belanda 1881. Walaupun demikian, artinya undang-undang hukum pidana yang diterapkan di Indonesia adalah undang-undang hukum pidana Belanda sebelum the new WVS. Dengan demikian, saudara, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru ya, karena KUHP atau WVS Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indi itu atau untuk Hindia Belanda itu telah terdiri dari tiga peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi menjadi WVS for Netherlands Indi. Di antara adalah yang pertama adalah Undang-Undang Hukum Pidana Belanda 1881, kemudian ketentuan hukum pidana Romawi yang lama, kemudian ada juga ketentuan-ketentuan perundang-undangan hukum pidana di zaman VOC ya. Itu digabung menjadi satu, diunifikasi menjadi Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indi 1 Januari 1918. Saudara, dengan demikian KUHP merupakan warisan kolonial Belanda
yang kemudian setelah Indonesia merdeka 17 Agustus itu tetap digunakan sebagai ketentuan hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam hal persoalan pemberantasan korupsi. Itu di Indonesia kemudian WVS itu menjadi kitab undang-undang hukum pidana itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Kemudian disahkan menjadi berlaku di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 sebagai dan dalamnya juga mengatur terkait ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi delik korupsi di dalam KUHP itu tidak disebutkan sebagai delik yang namanya delik korupsi, tapi masih meliputi delik jabatan, delik atau tindak pidana yang kaitannya dengan delik jabatan. Kemudian delik korupsi diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa, bukan kejahatan luar biasa. Artinya masih tidak secara khusus diatur atau disebut sebagai delik korupsi. Kemudian yang kedua, saudara, peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Pada aturan ini, saudara, korupsi belum disebut sebagai suatu tindak pidana. Korupsi itu dinyatakan sebagai pemberantasan korupsi, ya. Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa perbaikan peraturan anti korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan. Kita lanjutkan, saudara. Jadi aturan yang kedua yang mengatur dalam peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu diatur dalam peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Peraturan yang mengatur secara khusus pemberantasan korupsi yang pertama itu adalah peraturan penguasa perang pusat Perpu 013/1950 yang kemudian diikuti dengan peraturan penguasa militer 9 April 1957 nomor PRT. Hal ini penting untuk diketahui dari peraturan di atas adanya usaha pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah dalam dan memberikan batasan pengertian korupsi itu sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang menarik dari ketentuan peraturan penguasa perang pusat adalah pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi disebut sebagai perbuatan pidana. Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau badan secara langsung dan atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran masyarakat. Poin 2-nya, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Yang ketiganya, kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 Perpu ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP. Yang B-nya, saudara-saudara, korupsi dikatakan sebagai perbuatan lainnya. Korupsi sebagai perbuatan bukan perbuatan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau
daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Perbedaan korupsi ke dalam kedua bagian tersebut mengundang beberapa kritik dan reaksi di kalangan para sarjana. Meskipun harus diakui, dalam peraturan penguasa perang pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah diaturnya ketentuan dapat merobos kerahasiaan bank. Jadi saudara, di zaman pengaturan yang kedua ini saudara, korupsi itu dibagi kepada suatu perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. Nah, dalam konteks ini bahwa korupsi yang dalam bagian pertama itu adalah bagian yang mengatur tentang korupsi sebagai suatu tindak pidana. Dalam konteks yang kedua adalah korupsi itu dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ya. Dalam ini bukan merupakan perbuatan dalam konteks perbuatan pidana. Sebenarnya di pengaturan yang kedua ini sebenarnya sudah ada kemajuan dalam pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Karena ini peraturan pertama yang mengatur tindak pidana korupsi dengan menggunakan dua istilah ya, yang sudah menggunakan istilah korupsi itu sendiri. Lalu kita lanjutkan saudara, undang-undang atau peraturan perundang-undang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu bersifat darurat. Karena PRT itu adalah peraturan darurat awal kemerdekaan yang dalam hal ini masih dipimpin atau dikuasai oleh militer ya. Dari perbuatan itu dapat kita lihat bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan. Itulah lahirnya kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perubahan utama dari peraturan penguasa perang pusat ke dalam undang-undang ini ya saudara adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian, undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan pelaku ya, mengingat pembuktiannya sangat sulit. Ini adalah undang-undang pertama yang menjadikan korupsi sebagai tindak pidana. Sebelumnya kan istilahnya perbuatan pidana dan perbuatan lainnya di dalam peraturan perang pusat ya. Setelah peraturan perang pusat dijadikan undang-undang baru dikatakan korupsi sebagai tindak pidana saudara. Kemudian aturan yang keempat saudara yaitu korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalam undang-undang ini saudara baru ada kata-kata pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi memang dalam periode-periode awal kemerdekaan. Itu 1960 sampai 1970. Tapi banyak cerita bahwa ketika Indonesia baru merdeka ya, pemimpin atau pimpinan-pimpinan negara termasuk pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi di zaman awal kemerdekaan itu kan dipimpin oleh militer ya. Itu kenapa lahirnya tadi peraturan penguasa perang pusat TNI Angkatan Darat. Sehingga dalam periode-periode itu pada awal kemerdekaan itu korupsi itu banyak terjadi karena penguasaan negara, pimpinan negara langsung dipimpin oleh militer ya. Dalam hal ini banyak juga terjadi korupsi zaman yang dikatakan zaman Orde Lama itu.
Dalam periode 1970-an misalnya, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha berantas korupsi dapat berjalan lebih efektif efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang, yaitu Wilopo SH, I.J. Kasimo, Profesor Insinyur Yohanes, dan Anwar Cokro Aminoto. Adapun tugas Komisi 4 ini merupakan komisi atau lembaga atau badan pemberantas korupsi yang pertama ya, saudara di Indonesia. Yang pertama tugasnya adalah mengadakan penelitian penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi di masa-masa awal kemerdekaan tadi. Dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini relatif lancar dan tidak mengalami masalah, kecuali ada beberapa hal seperti adanya pemikiran memberlakukan pembuktian terbalik dan keinginan memasukkan ketentuan berlaku surut dalam pengaturan Undang-Undang Hukum Pidana Korupsi. Ada suatu hal yang menarik, saudara, pada awal pengaturan Undang-Undang 3 tahun 1971 dan dibentuknya Komisi 4 ini, Komisi 4 dalam hal mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya sebenarnya sudah ada ya, sudah ada komisi-komisi yang lain ya, zaman sebelum Undang-Undang 3 tahun 1971. Tapi tetap saja belum ada kasus korupsi yang diputus dalam pengadilan dengan undang-undang sebelumnya tadi. Kemudian dalam Undang-Undang 371 sudah mulai ada kasus-kasus korupsi diselesaikan dengan undang-undang ini. Undang-Undang 3 1971 merupakan undang-undang hukum pidana korupsi pertama yang dengan tegas menyatakan undang-undang ini seolah-olah sebagai undang-undang yang dengan lahirnya undang-undang ini seolah-olah korupsi bisa diberantas. Karena nama undang-undang ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memang nanti Undang-Undang 371 ini melatar belakangi lahirnya Undang-Undang 3199. Karena ada beberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi yang terdapat dalam Undang-Undang 3 1971, diantaranya misalnya masih berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ketika terjadi kasus tindak pidana korupsi terjadinya multitafsir ya. Hakim dalam hukum pidana, dalam peradilan pidana korupsi jadi ragu apakah ketentuan Undang-Undang 371 yang diberlakukan atau undang-undang yang diatur di dalam tentang delik jabatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu kita lanjut, saudara. Yang kelima itu lahirnya TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini di awal reformasi ya. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir dari 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia, keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan civil society ini dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan undang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagai tuntutan reformasi yang telah menglengsarkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang lama periodenya ya 32 tahun. Melalui penyelenggaraan sidang umum istimewa MPR disusunlah TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang di dalamnya memuat banyak aturan yang membentuk tentang bagaimana secara administratif ya sebenarnya atau secara preventif administratif itu mengatur bagaimana seorang penyelenggara negara melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian TAP MPR ini nanti melahirkan Undang-Undang Nomor 28, melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi dari pengertian kolusi dan nepotisme yang sebelumnya belum ada. Yang sebelumnya terminologi tentang kolusi dan nepotisme ini dalam Undang-Undang nomor 71 nomor 3 tahun 71 ini belum mengatur tentang kolusi dan nepotisme. Kemudian baru dalam Undang-Undang 2899 mempunyai judul ya yang juga mengatur tentang kolusi dan nepotisme menjadi aturan atau tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan ini. Tapi sebenarnya dalam undang-undang ini belum diatur sebagai tindak pidana, tapi istilah ya dalam korupsi juga termasuk kepada kolusi dan nepotisme. Dalam perjalanannya undang-undang ini tidak banyak digunakan karena beberapa alasan tidak populer. Undang-undang ini terlalu luas ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya. Adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang secara tegas mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga Undang-Undang 2899 ini tidak efektif secara represif yudisial, tapi hanya digunakan sebagai preventif administratif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, saudara. Kemudian saudara, yang ketujuh, baru lahirnya Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa lahirnya Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan yang kedua, undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif dan multitafsir. Kemudian apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 3199 sebetulnya tidak sesungguh-sungguh suatu yang baru, karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentuk undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas, efektif, sangat besar, namun perbuatan pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang 3199 yang dalam hal ini 2 tahun setelah itu langsung diubah menjadi undang-undang berikutnya, undang-undang perubahan. Adapun beberapa kelemahan ya yang diatur di dalam Undang-Undang 3199 ini adalah yang pertama, ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu di dalam KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan risiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP yang tersebut. Kemudian adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Yang ketiga, tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk satu periode dan keadaan tertentu. Sehingga lahirnya Undang-Undang 3199 juga masih belum terdapat ketentuan peralihan yang membatalkan atau menghapuskan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 3199. Begitu juga ketentuan tentang delik jabatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga terjadinya multitafsir juga di dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan oleh hakim. Kemudian ketentuan Undang-Undang 3199 ini saudara kemudian
2 tahun setelah itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini Undang-Undang 20 2001 itu dalam rangka penyesuaian atau penambahan terhadap ketentuan Undang-Undang 3199 yang dianggap masih memiliki kelemahan-kelemahan tertentu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi lahirnya ini hanya semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kemudian Undang-Undang yang ke-9 itu adalah Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi sejarah atau enggak lahirnya KPK karena dianggap bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, sehingga dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi haruslah dengan cara-cara yang luar biasa pula, atau disebut juga extraordinary instrument atau extraordinary measure. Salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang 30 2002 itu tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa dianggap bahwa lembaga-lembaga yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum lahirnya Undang-Undang 30 2002 ini belum efektif dan efisien dalam melakukan tindak pidana korupsi karena berbagai alasan, diantaranya misalnya masih adanya kesulitan dalam pemberantasan korupsi dalam instansi-instansi penegak hukum, sehingga perlu instansi-instansi khusus yang di luar instansi penegak hukum yang sudah ada dilahirkan di dalam Undang-Undang 30 2002 ini dalam rangka mengefektifkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di instansi seperti kepolisian dan kejaksaan, yang dalam konteks lahirnya Undang-Undang 30 2002 masih dianggap sebagai lembaga yang banyak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk menjamin independensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lembaga-lembaga tadi, maka lahirlah Undang-Undang 30 2002 dengan harapan bahwa ketika lembaga-lembaga tadi sudah mampu melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif, maka dengan sendirinya Undang-Undang 30 2002 mengatakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijalankan lagi sesuai dengan undang-undang ini. Di dalam Undang-Undang 30 2002 kemudian juga termasuk dalamnya mengenai alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan, termasuk beban pembuktian terbalik dan berimbang sebagai aturan acara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian banyak ketentuan-ketentuan lain yang dianggap sebagai extraordinary instrument karena korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Namun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan lebih besar dibandingkan instrumen pemberantasan korupsi yang ada pada kepolisian kejaksaan. Kemudian secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi ini terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi, namun dalam penanganan perkara lainnya juga termasuk tidak dipercaya oleh masyarakat. Saudara, kemudian undang-undang ini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dalam hal ini undang-undang ini banyak kontroversi pro dan kontranya. Di antara kontroversinya itu adalah Undang-Undang 19 2019 dianggap menghilangkan extraordinary instrument tadi, atau cara-cara yang luar biasa yang dimiliki, hak-hak luar biasa yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga lahirnya Undang-Undang 19 2019 itu ditentang oleh seluruh masyarakat, bahkan mahasiswa di seluruh Indonesia,
sampai sekarang itu masih dalam tahap pengujian ya undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya sendiri berposisi bahwa itu Undang-Undang 19 2019 itu juga menghilangkan extraordinary instrument dari KPK itu sendiri. Kemudian KPK yang diharapkan bisa menjadi trigger mekanisme ya, yaitu pemicu terutama bagi kepolisian kejaksaan untuk melakukan pemberantasan korupsi lebih baik di instansinya maupun dalam tugas jabatannya dalam penegakan hukum. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki kepolisian ya, yang dimiliki KPK sebagai extraordinary instrument atau extraordinary measure-nya itu adalah kewenangan melakukan penyadapan perbicaraan di telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi kepolisian dan kejaksaan. Dia bisa menjadi penyidik sekaligus penuntut umum. Selain itu dia juga bisa mengambil alih perkara korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan apabila penanganan suatu perkara di kedua instansi itu dianggap memiliki perkembangan yang tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Luas kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditangani, yaitu yang menyangkut kerugian sebesar 1 miliar lebih, perkara yang menarik perhatian publik, perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau khusus penegak hukum, itu juga bisa merupakan kewenangan KPK. Yang dalam ini saudara dalam Undang-Undang 19 2019 itu dihapus sebagian ya kewenangan KPK termasuk penyadapan dan sebagainya, itu dipersulit dengan lahirnya badan pengawas atau dewan pengawas ya. Setiap tindakan KPK harus dikonfrontir dengan kewenangan izin dari dewan pengawas, sehingga ini kembali lagi menghalang-halangi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Lalu saudara, undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, bahwa merajalelanya korupsi itu tidak hanya di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir itu melampaui batas-batas negara dan terjadi di seluruh dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Against Corruption di konferensi Merida di Meksiko 2003. Sebagai wujud keperhatian atas wabah korupsi ini, Indonesia sebagai salah satu negara peserta meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ratifikasi itu dikecualikan diterapkan secara bersyarat terhadap ketentuan pasal 66 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa yang diajukan reservasi atau persyaratan terhadap pasal 66 ayat 2 berdasarkan prinsip umum untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan perkara di Mahkamah Internasional kecuali kesepakatan para pihak. Kemudian yang ke-11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2002 tentang peran masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini artinya masyarakat karena korupsi sebagai extraordinary crime, lainnya lembaga-lembaga extraordinary seperti KPK dan sebagainya itu ternyata dianggap masih belum maksimal. Jadi dalam kerangka whistleblowing system sebenarnya masyarakat diberi kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dalam rangka mengawasi kinerja-kinerja pemerintah dan kemudian berperan serta aktif dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang diketahui oleh masyarakat, yang itu dijamin dalam ketentuan pasal 41 sampai 42 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dijelaskan lagi di dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dan pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya saudara banyak lagi aturan yang mengatur tentang ini.
Like, comment, and subscribe.